Shalom teman-teman, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Wisya Krensya Elwarin, kelas A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai materi pendidikan agama Kristen. Untuk itu, kita lanjut untuk membahasnya. Untuk materi yang pertama, yaitu perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan, yaitu yang pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia. Artinya, Allah membuat rencana penyelamatan. Allah menghendaki manusia untuk dapat menjaga, memelihara, melestarikan ciptaan Tuhan yang lain, dan melengkapi manusia dengan akal dan perasaan. Yang kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan relasinya dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan memiliki unsur badani dan rohani. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya, manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Dan yang terakhir, manusia diciptakan dalam kebebasan dan keterbatasan. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk tanggung jawab manusia. Bentuk tanggung jawab manusia yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap sesama. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan dan alam. Yang berikutnya itu tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap gereja. Yang kedua, perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Pengertian agama secara teologis, menurut Calvin, dalam diri manusia itu selalu ada kerenduan untuk menjadi mirip dengan Allah. Kerenduan ini dinamakan semen religions atau sensus divinitas atau dasar keagamaan secara Latin. Kemudian berkembang menjadi agama murni. Semen religions menyebabkan manusia mencari Tuhan. Yang berikutnya itu konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Dengan adanya pengakuan tentang Tuhan sebagai pencipta, kita dapat mengenal sifat Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa, dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Yang kedua yaitu Tuhan sebagai penyelamat dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan manusia dari kematian, sakit, mengusir roh-roh jahat. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dunia, tetapi Ia adalah kasih yang sejati, dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam diri manusia sebagai roh yang menghibur, mengingatkan, membaharui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, agar menjadi baru dan melanjutkan kabar sukacita bagi dunia. Yang ketiga, perspektif Kristiani mengenai moral. Pertama, pengertian moral. Manusia sering menyamakan istilah etika dan moral, dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika sendiri dalam bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti cara mengungkapkan diri, tingkah laku, sikap, kecenderungan terhadap kesusilaan. Sedangkan moral dalam bahasa Latin yaitu mores yang berarti mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab yaitu moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral yang bersesuaian dengan firman Allah. Yang berikut masalah-masalah moralitas dalam masyarakat, yaitu ada seks bebas, narkoba, obat-obatan terlarang, mengkonsumsi minuman keras, HIV/AIDS, pornografi, kumpul kebo, homoseks, lesbian, kemiskinan, konsumerisme, hedonisme, suap, korupsi, kolusi, nepotisme. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai masalah moralitas dijelaskan dalam Keluaran 20 ayat 14, kemudian ada Galatia 5 ayat 19, Amsal 20 ayat 1, Kisah Para Rasul 5 ayat 11, dan 1 Timotius 6 ayat 10. Yang materi keempat, pengertian iman Kristen dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pengertian iman Kristen. Kata iman dalam bahasa Ibrani yaitu emunah artinya percaya. Dalam kitab Ulangan diterjemahkan dengan kata kesetiaan. Padangan kata emunah dalam bahasa Yunani adalah pistis, artinya iman. Yang berikut hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan. Gereja menjadi pemegang otoritas kebenaran ajaran teologi, menjatuhkan hukuman mati kepada Galileo dan Galilei karena penemuannya yang menyatakan bahwa bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari.
Yang kedua, dominasi ilmu atas iman. Ada 4 tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan menurut Ian Berbor. Yang pertama, pertentangan. Yang kedua, perpisahan. Yang ketiga, perbincangan. Yang keempat, perpaduan. Padanan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melalui manusia mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupannya. Iptek merupakan pemberian Tuhan dan karunia ilahi karena Allah merupakan sumber dari segala pengetahuan. Kemudian materi yang kelima yaitu masyarakat majemuk yang berkeadapan. Suatu masyarakat memiliki keberagaman latar kehidupan yang berbeda, baik dari aspek bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kultur. Setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan. Yang berikut ini adalah faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadapan. Yang pertama, kebijakan politik. Yang kedua, eksklusivisme dan fundamentalisme agama. Yang ketiga, identitas primordialisme. Yang keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, irasionalisme. Kemudian ini adalah tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadapan. Yang pertama, dapat menghidupkan, memelihara, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, menanamkan nilai etik dan moral yang bersumber dari Alkitab. Yang ketiga, mengembangkan dan memprakarsai dialog lintas agama untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadapan. Dari yang keenam yaitu budaya. Budaya merupakan unsur yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk adat istiadat yang merupakan hal utama sebelum lahirnya agama. Sehingga setelah agama ada budaya itu hidup berdampingan dengan agama. Tetapi dalam ajaran agama memiliki hal yang berbeda dan bertolak belakang dengan suatu tradisi budaya yang ada di daerah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan memiliki nilai moral yang bisa kita ambil. Materi kita yang ketujuh yaitu perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik secara etimologi, istilah politik berasal dari bahasa Yunani adalah polis dan politiai. Polis yang berarti benteng, kota, suatu bentuk negara tertentu yaitu demokrasi dan kesatuan. Kemudian politiai yang berarti penduduk atau warga negara, hak warga negara, dan bentuk pemerintahannya. Kemudian visi Kristiani mengenai politik. Keterlibatan orang Kristen dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Kedua, Yesus menggunakan kuasa miliknya untuk berpolitik dalam menyikapi persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Yang berikut adalah nilai-nilai yang perlu umat Kristen laksanakan dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik, yaitu pertama, kasih, kedua, keadilan, ketiga, kebenaran, yang keempat, kerendahan hati, yang kelima, ketulusan, yang keenam, kejujuran, yang ketujuh, kemerdekaan, yang kedelapan, kesetiaan, dan kesembilan, kebangsaan. Sekarang kita ada di materi ke-8 yaitu perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Yang pertama, Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik, dijelaskan dalam Markus 10 ayat 18. Yang kedua, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Yang ketiga, umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan, tidak dapat ditawar-tawar. Kemudian, materi yang terakhir yaitu kerukunan hidup antar umat beragama. Yang pertama, pengertian kerukunan hidup. Merupakan suatu situasi di mana bersama di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik dan pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Yang kedua, makna kerukunan hidup antar umat beragama. Hidup bersama dalam konteks masyarakat tercipta kerukunan, membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi keterbukaan dan kejujuran dan juga ketulusan hati. Yang berikutnya itu adalah manfaat keseluruhan pendidikan agama Kristen yang saya pelajari selama 1 semester ini, yaitu saya dapat mengetahui tentang arti dari hakikat dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk mulia segambar dan serupa dengan Allah, dan dapat lebih mengenal mengenai ketuhanan dalam konsep Allah Tritunggal sebagai pencipta dan penyelamat, serta dapat mengetahui masalah moral dalam masyarakat di zaman sekarang ini, dan dapat mengetahui hidup sebagai masyarakat majemuk
majemuk yang berkeadaban yang memberikan kontribusi terhadap budaya dalam konteks Kristiani. Selain itu, dapat mengetahui dan mendalami hak mengenai politik secara Kristiani dan juga mengenai pandangan Kristiani mengenai hukum. Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat menjalin hubungan hidup antar umat beragama agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Demikian materi pendidikan agama Kristen yang boleh saya jelaskan dari materi pertama hingga materi terakhir. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Shalom.